Shalom, Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Melalui firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara, ada satu buku yang menarik dan sangat menggelitik saya. Judulnya adalah Respectable Sins, dosa-dosa yang sering kita maklumi, yang kita pantaskan, atau bahkan dosa-dosa yang sering kita anggap bukan sebagai dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buku ini mengingatkan kita bahwa seringkali muncul dualisme dalam pikiran kita tentang dosa, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Terhadap dosa besar, kita begitu membentengi diri kita supaya jangan sampai kita melakukan dosa-dosa itu, seperti membunuh, mencuri, murtad dari Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap dosa-dosa yang kita anggap kecil? Sebaliknya, terhadap dosa-dosa yang kita kategorikan sebagai dosa kecil, kita begitu menikmati dosa-dosa itu. Bahkan dalam pikiran kita menganggap bahwa kita tidak sedang melakukan dosa. Seperti misalnya kita sering khawatir, kita sering meragukan Tuhan, apakah Tuhan bisa sanggup menolong kita ketika kita sedang berada dalam sebuah masalah yang besar. Kita sering memberontak terhadap didikan-didikan Tuhan. Kita sering melupakan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam seluruh tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan kita. Seringkali kita mengabaikan disiplin-disiplin rohani untuk pertumbuhan iman kita. Kita sulit menyampaikan kebenaran, atau bahkan kita begitu sulit untuk menegur orang yang jelas-jelas melanggar firman Tuhan karena sebuah alasan atau pertimbangan-pertimbangan moral tertentu yang ada dalam hati kita. Kita sering mengambil atau menahan apa yang seharusnya menjadi hak dan miliknya Tuhan, dan kita tidak kembalikan kepada Tuhan. Dan anehnya, ketika kita melakukan hal-hal itu, kita merasa hidup kita baik-baik saja, padahal sebenarnya iblis sedang membelenggu kita sebagai tawanannya dan menarik kita semakin menjauh dari hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sering mentoleransi dosa-dosa kecil dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang membunuh kepekaan kita terhadap dosa-dosa besar. Ketika kita merasa nyaman saat menikmati dosa-dosa kecil, sebenarnya kita sedang menjauhkan diri dari perkenanan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengingatkan kita untuk selalu waspada bahkan terhadap dosa sekecil apapun. Karena Alkitab tidak pernah membedakan antara dosa besar dan dosa kecil. Bagi Alkitab, dosa adalah dosa. Yang jelas Alkitab katakan, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi ketika kita sedang melakukan dosa, entah itu dosa besar atau dosa kecil, sesungguhnya kita sedang melanggar hukumnya Allah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat serius. Ada satu bagian ketetapan aturan hukum Tuhan yang sedang kita langgar, dan itu berarti kita sedang melawan pribadi Allah sang pembuat aturan itu. Karena itu mari Bapak Ibu, kita mohon kepada Allah supaya kita diberi hikmat untuk peka terhadap segala bentuk dosa, baik ketika kita di rumah, ketika kita di tempat kerja, ketika kita di gereja, di tempat pelayanan, atau dimanapun, supaya kita tidak melanggar hukumnya Allah. Iblis memang sengaja memberi peluang-peluang kepada kita untuk kita jatuh di dalam dosa tanpa kita sadari, untuk kita jatuh di dalam dosa dengan rasa nikmat yang kita nikmati. Biarlah Tuhan menolong kita untuk kita hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam ketetapan-ketetapan aturan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon pertolongan kuat kuasa Tuhan untuk menolong kami anak-anak-Mu, supaya kami tetap hidup di dalam hukum-hukumnya Tuhan,
supaya kami tidak hidup sebagai pelanggar-pelanggar hukum Tuhan. Karena kami tahu Tuhan begitu banyak perangkap-perangkap yang dipasang oleh iblis untuk menjebak kami, supaya tanpa sadar kami jatuh dalam dosa. Ampuni kami Tuhan, ketika seringkali kami begitu menikmati sesuatu yang sebenarnya dosa di hadapan Allah, tetapi kami mengambil kesimpulan bahwa itu bukan dosa. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami, biarlah Tuhan menolong dan memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.